Oke, berjumpa lagi dengan aku Abdi Karo pada podcast Abdi Karo Bersuara. Yeay. Topik kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cara menyikapi orang tua yang telat mengenal sosial media dan internet. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau menanyakan bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Dan saran aku sih tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan stay tune terus di Penyu FM. Oke, kita sampai pada topik pembahasan ya teman-teman. Topik pembahasan. Oke. Orang tua versus anak. Oke, buat teman-teman setia podcast Abdi Karo Bersuara, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang orang tua versus anak. Tapi ini bukan tentang baku hantam ya teman-teman. Abdi nggak mau teman-teman jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Oke, mungkin ada orang tua teman-teman yang baru saja mengenal dan terjun ke dunia maya. Nah, kadang yang paling heboh itu adalah ibu-ibu teman-teman. Kadang orang tua kita menganggap bahwa semua yang disajikan di dunia internet itu adalah benar. Padahal kadang ada saja berita hoaks yang beredar. Sebagai contoh, Mama Abdi sendiri teman-teman baru saja baca berita tentang merebaknya telur plastik di pasaran. Langsung deh mamanya Abdi itu jadi ibu-ibu yang super rempong teman-teman. Padahal berita yang dibacanya itu bersumber dari blogspot. Ya elah gitu kan. Teman-teman pasti tahu kan kalau berita yang disajikan baik itu di blogspot ataupun di WordPress, kebenaran beritanya itu masih diragukan teman-teman. Tapi Mama Abdi auto berubah jadi ibu-ibu yang super rempong teman-teman. Auto langsung ngecek telur di kulkas, ada yang telur plastik atau enggak. Mungkin orang tua teman-teman ada juga yang seperti itu kan. Nah, tugas kita sebagai anak adalah bagaimana cara kita menyampaikan apa itu internet yang sebenarnya kepada orang tua kita yang baru saja melek internet ini teman-teman. Tapi tetap secara santun dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Jadi kita jangan pula bilang, ih mama apa sih norak kepo gitu kan. Ya kita harus tetap santun gitu kan kepada orang tua kita teman-teman. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang tua kita. Nah itu gak baik ya teman-teman. Terus betapa mirisnya teman-teman kalau setiap hari orang tua kita itu mengkonsumsi berita hoax. Itu masih dari poin berita dan informasi teman-teman. Belum dari betapa narsisnya ibu ataupun ayah kita yang seketika upload foto ke Facebook ataupun Instagram, berbagai macam pose dengan gaya bibir monyong ke kanan dan monyong ke kiri gitu kan. So pasti hal yang ini mungkin membuat kita jengkel dan pasti jadi bahan jokes sama teman-teman kita kalau tahu orang tua kita seperti itu. Tapi tahu nggak teman-teman, hal-hal yang dilakukan orang tua kita tersebut kadang cukup menghibur loh. Dan siapa tahu atas kekonyolan mereka di sosial media mereka dapat endorse dari berbagai macam produk. Hal itu bisa saja terjadi teman-teman, sebab di Indonesia ini hal yang sebenarnya konyol dan memalukan bisa saja sangat viral. Teman-teman pasti tahu dong apa keuntungan yang diterima oleh keluarga apabila tingkah konyol orang tua kita di sosial media sampai viral. Pasti orang tua kita bakalan mendapat penghasilan tambahan yang pastinya dapat mendongkrak finansial keluarga teman-teman. Orang tua kita yang baru melek internet ini seharusnya bisa kita berikan pemahaman-pemahaman sederhana tentang apa saja yang ada di internet. Jadi mereka bisa lebih selektif dan mendapatkan berita dan informasi. Misalnya, kita memberitahu mereka bahwa blogspot dan WordPress itu tidak bisa dijadikan sumber informasi terpercaya. Karena biasanya blogspot dan WordPress itu dikelola oleh perorangan yang pastinya jarang banget mereka berpedoman kepada kode etik jurnalis. Jadi kita sebagai anak yang sudah terlebih dahulu paham dan kenal dunia internet bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kita. Sebagai contoh, mama sama papa kalau mau baca berita dari Detik News atau Merdeka.com aja.
Karena situs itu adalah situs yang sudah terbukti dan terpercaya dalam menyampaikan berita. Dan situs tersebut adalah situs media nasional. Nah, itu salah satu contohnya ya teman-teman. Terus gini, ada seorang ibu-ibu yang berhasil buat Abdi tercengang loh teman-teman. Ibu itu bernama Linda Embran. Ada yang tahu? Oke. Ibu-ibu yang tergolong tidak muda lagi ini berhasil mendapat gaji pertamanya sebesar 60 juta rupiah teman-teman. Iya, Ibu Linda Embran ini beraktivitas sebagai seorang streamer di Facebook dan seorang YouTuber game PUBG. Ibu ini yang awalnya dihujat karena bermain game online berhasil mematahkan hujatan mereka dengan penghasilan yang cukup besar untuk kalangan seorang ibu-ibu teman-teman. Wow, 60 juta dong. Jadi itu angka ini cukup besar teman-teman. Iya, jadi kalau dibandingkan penghasilan Abdi sendiri aja nggak nyampe angka 60 juta. Nah, jadi buat teman-teman tetap dampingi orang tua kita ketika mereka sedang menjelajahi internet agar terhindar dari berita hoax dan segala hal-hal negatif di internet yang jumlahnya tidak sedikit teman-teman. Alangkah lebih baik jika kita bantu orang tua kita menuangkan potensi yang dimiliki mereka ke dalam internet. Sebagai contoh, ibu kita hobi masak. Kenapa nggak kita buatkan sebuah channel YouTube untuk menampung potensi dan bakat yang dimiliki ibu kita tersebut? Jika ibu kita suka bercerita atau baca dongeng, mungkin bisa kita tawarkan sebagai penyiar atau host di Penyu FM teman-teman. Ya, yang pastinya akan menambah penghasilan dan mendongkrak finansial keluarga. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan pernah hujat orang tua kita ketika mereka jadi korban berita hoax ataupun hal-hal negatif lainnya dari internet. Ajari mereka, tetap dampingi mereka, berikan pemahaman yang mudah dimengerti oleh mereka. Apa itu internet, sosial media, dan apa saja yang tersedia di internet. Oke, aku Abdi Karo pada podcast Abdi Karo Bersuara dengan tema pada podcast kali ini adalah Parent versus Child. Pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian selama podcast ini. Aku hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papayo.